Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita akan melanjutkan perkuliahan produksi siaran radio. Kali ini saya akan membahas materi minggu 12 ya. Masih lanjutan dari materi minggu lalu, yaitu terkait musik dan sound effect dalam radio, dalam siaran radio. Ya, kemarin kalian sudah mendengar beberapa contoh ya, memahami beberapa contoh dari musik dan sound effect yang digunakan dalam program siaran radio. Di materi kali ini akan dilihat bagaimana sih penggunaannya dalam siaran radio. Nah, sebelumnya saya bahas kembali, kemarin kita sudah membahas mengenai ada program radio musik dan ada program dengan musik. Artinya ini berdasarkan dominasinya ya. Kalau program musik, tentu yang mendominasi adalah musiknya dan siaran kata atau talknya itu sebagai pendukung. Ya, sebaliknya kalau program dengan musik artinya program acara tersebut adalah program talk ya, lalu ada musik di dalamnya sebagai selingan atau pelengkap. Nah, mungkin kemarin yang istilah-istilah sound effect mungkin ya yang kalian belum terlalu pahami. Di sini ada crossfade, yaitu teknik untuk membuat suara dari pelan ke keras, keras ke pelan gitu ya. Kemudian ada fading in dan fading out, mungkin kalian juga familiar dalam proses editing. Ketika suara perlahan masuk dan juga perlahan keluar atau memudar gitu ya. Lalu stealing in dan stealing out, ini bagaimana si musik berubah ya. Ini kalau stealing in dan stealing out ini merupakan bentuk fading yang khusus, yaitu perubahan yang sangat lambat dari volume lembut ke volume keras ataupun sebaliknya. Ya, jadi kalian akan tergambar bagaimana teknik-teknik sound effect atau editing, kemudian musik tersebut nantinya akan digunakan dalam siaran radio. Nah, sebelum memahami lebih lanjut, kita lihat dulu contohnya agar kalian tergambar seperti apa penggunaan musik dalam naskah siaran radio. Atau lebih spesifik lagi yaitu disebutnya naskah audio, berupa panduan bagaimana audio baik dari musik ataupun dari suara penyiarnya itu disusun ya, seperti apa, kapan masuk dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contohnya dari naskah audio. Kita lihat dulu ya, kita baca naskah ini terlebih dahulu. Yang pertama, diawali dengan musik. Ya, nah istilah ini yang harus pahami, musik pengenal atau musik tema lah ya dalam program ini, in, up, down, lalu under. Ya, maksudnya adalah musik tersebut masuk secara perlahan, ya, in, kemudian up itu secara normal, musik tersebut volumenya, suaranya, kuantitasnya di setel secara normal, lalu kemudian down diturunkan dan menjadi under. Under ini artinya adalah konsepnya seperti background. Ya. Saat dalam kondisi under atau background yang secara volume pun lebih rendah, maka penyiar dapat masuk. Ya, penyiar dapat masuk membacakan narasinya diiringi oleh musik yang under tadi. Misalkan contohnya setelah penyiar membaca, saudara pendengar selamat berjumpa kembali dalam siaran berita pagi. Ya, sampai terakhir bersama saya Pandu Wijaya. Kemudian musik tadi tidak lagi masuk tapi up. Dinaikkan lagi volumenya, yang tadinya under dinaikkan lagi volumenya, kemudian diturunkan, lalu out artinya hilang dari siaran ini ya, tidak ada musik. Kenapa? Karena yang selanjutnya adalah sudah masuk ke topiknya atau talknya oleh si narator. Dibacakan tanpa ada backsound. Publik geram, Setia Novanto menang pra-peradilan sampai di akhir dan akan periksa THT. Musik kembali masuk, lalu tadi volume dinaikkan, setelah maksimal atau normal diturunkan, lalu out dihilangkan. Ya, jadi maksud dari in, up, down, under, kemudian out ini adalah bagaimana si musik tersebut dimainkan, volumenya, kuantitasnya, ya, pelan atau kerasnya suara tersebut. Oke, dan mana itu pun digunakan menggunakan mixer atau alat siaran radio.
Pure Jingles. Where it begins. This is one. This is Radio One. You don't have to wear your best fake smile. Radio One. Tinchy Strider, MGMT Kids. Before that, it is 20 to 4. Scott's with you in 20 minutes time. Your two tracks today then are Sunblock, First Time, D-Ream, Things Can Only Get Better. Andy and Freya, working the show, have given me their life in musics. Andy, I had a D-Ream that one of the bands at Radio 1's Big Weekend forgot to bring their drummer, and I had to step in. I'm going to take my sticks this weekend just in case. Oke, sehingga istilah musik dalam naskah radio berikut ini adalah musik intro, up, full, down, out, ya. Kalian mungkin harus memahami di beberapa radio mungkin istilahnya apakah akan berbeda, ya. Ada in, itu artinya musik masuk, dan out itu keluar gitu ya. Atau memang ada up, full, full itu adalah volume maksimal atau normalnya, ya. Up itu mungkin bisa saja musik itu masuk gitu ya secara langsung. Oke, jadi intinya adalah bagaimana musik ini masuk, kemudian volumenya atau intensitasnya dimainkan, lalu apakah keluar atau menjadi under, menjadi backsound, ya. Up, musik masuk, kemudian full, volume atau intensitasnya dimaksimalkan, maksudnya secara normal musik tersebut dimainkan, lalu down diturunkan, out keluar. Ya, jadi musik intro ini tidak menjadi backsound seperti tadi statusnya under. Kemudian ada juga yang dari tema musik, ya. Kemudian up, full, down to backsound. Tadi istilahnya adalah under, menjadi backsound. Tetap ada, tidak dihilangkan, tapi mengiringi penyiar berbicara. Kemudian juga kalau transisi artinya dari satu sequence atau dari satu waktu ke waktu siaran lainnya dalam satu program, atau saat jeda diisinya, ya. Apakah itu up, full, down, lalu masuk ke sekuen berikutnya atau step berikutnya, ya, atau up, full, down, under menjadi backsound. Kemudian smash, crossfade to the music. Kita tahu yang kemarin smash itu adalah sound effect, bunyi-bunyi yang menghentak, ya. Lalu seketika itu masuk ke dalam tema musik, diberikan teknik atau efek crossfading, ya, yang tadinya keras menjadi lembut, ya, lalu masuk ke musik temanya. Musik tema stealing in softly down to backsound. Ini tadi berkaitan dengan stealing in, stealing off, artinya berkaitan dengan lembut gitu ya. Ini kan seperti musik tersebut masuk secara tidak disadari, masuk sebagai backsound, ya. Padahal tadinya itu tema musik, ya. Intinya adalah musik-musik ini dimainkan, intensitasnya, volumenya itu harus secara benar gitu ya, karena kita tahu radio itu bersifat audio sehingga menjadi sangat sensitif, ya. Ketika kita mendengar ada sesuatu yang tidak nyaman atau tidak sesuai, itu akan sangat terasa. Oke, kemudian kita lanjutkan, ada istilahnya kontinuitas musik. Ya, dimana tentu tadi ketika kita menyusun musik dalam suatu program siaran radio atau saat radio itu berjalan, siaran, tentu harus diperhatikan. Yang pertama tentu adalah lagi-lagi kesatuan teks dalam musik, ya. Dimana sekali lagi kalian harus lihat bahwa dari program ini misalkan temanya seperti apa. Lalu kalau memang ada teks atau penyiarnya apa yang dibahas, lalu musik tersebut harus sesuai gitu ya. Tapi dimainkan atmosfernya, temanya, ya, feel-nya sesuai sehingga terjadi kesatuan. Lalu kita tahu bahwa ketika menaikkan, menurunkan volume atau memotong gitu ya, lagu atau musik, kita harus dibagi atau dipotongnya sesuai dengan kalimat musiknya, artinya sesuai dengan yang pas gitu ya. Kita tidak tiba-tiba tidak terkesan tanggung gitu ya. Kita tidak tiba-tiba mengkat atau mau naikkan volume atau menurunkan gitu ya tanpa ada potongan yang pas.
Kemudian biasanya tadi stealing in, stealing out, memperlembut musik atau sebaliknya memperkeras musik itu harus dilihat. Biasanya kalau memperlembut musik dari suara yang normal, musik yang normal akan menjadi backsound itu biasanya di kalimat di akhir kalimat musik, ya. Musik di setel seperti biasa terlebih dahulu, lalu saat mau ke akhir kemudian diperlembut suaranya menjadi backsound. Sebaliknya kalau mau memperkeras musik biasanya dari backsound menuju normal pada awal kalimat musik sehingga diulang kembali kah atau pas saat intronya kembali lagi di play itu dikeraskan musiknya, ya. Jadi ada kurang lebih aturannya yang membuat ya selama ini kita mendengar radio seperti sudah biasa gitu ya, tidak ada yang aneh gitu ya. Coba bayangkan kalau misalkan ketentuan ini tidak dilakukan, pasti telinga kita akan peka ada sesuatu yang tidak enak didengar. Nah, terakhir mengenai sound effect atau efek suara atau FX, ya. Di sini adalah dalam radio pun kita tahu ada 3 pokok utama yang membentuk gaya radio tersebut. Selain verbal atau talk, musik juga ada sound effect. Ya, sound effect ini sangat beragam, digunakannya pun sangat banyak dalam keperluan siaran. Ya, di mana sound effect ini tentu mencerminkan sebuah suara. Fungsi lainnya yang utama adalah memberi sugesti yang nyata, menciptakan suasana tertentu. Kalau saat program siaran biasa, misalkan ya untuk membuat ramai suasana bisa digunakan efek tepuk tangan atau mungkin suara-suara seperti selayaknya ada penonton tertawa dan lain sebagainya bisa juga digunakan. Kalau yang penerapannya yang lebih kompleks misalkan dalam pembuatan drama radio, dalam pembuatan iklan sekalipun yang memiliki naskah bercerita misalkannya tentu digunakan sound effect untuk memberi sugesti yang nyata, menciptakan suasana tertentu karena kita tidak bisa melihat secara visual, ya. Kita bisa sound effect ini menjadi senjata utama untuk membangun suasana, membangun theater of mind pendengar. Kalau iklannya misalkan ceritanya sedang keadaan pasar, diberi sound effect suara-suara di pasar seperti apa, atau di alam suara burung, suara air gitu ya, itu digunakan. Karena sound effect ini bisa saja dia memang direkam berasal dari suara aslinya atau memang dibuat secara komputerisasi ya, gunanya untuk memberikan efek terhadap suatu, kalau di radio berarti suatu bentuk siaran gitu ya, atau ya dalam tanda kutip suatu adegan. Kemudian bagaimana sound effect ini dimungkinkan untuk digunakan dalam siaran radio, ada beberapa penerapan ya. Misalkan sound effect ini digunakan jika harus merangkaikan suara musik transisi dari suatu suara sebagai permulaan pada adegan berikutnya. Kita tahu transisi atau saat jeda gitu ya, istilahnya dalam tanda kutip adegan, dari adegan satu ke adegan berikutnya, atau dari saat siaran satu ke waktu siaran berikutnya, itu dapat digunakan sound effect yang kemarin ada smash, ada stringer, apapun itu ya, itu dapat digunakan. Kemudian jika harus merangkaikan suara dengan musik ya, untuk membuat suatu bridge atau jembatan, menjembatani yang tadinya penyiar berbicara lalu akan masuk musik atau sebaliknya, bisa digunakan juga sound effect. Karena secara quantity sound effect biasanya sangat singkat gitu ya, tapi mempunyai power. Kalau tadi kalau contohnya smash yang menghentak gitu ya, nah itu bisa menjadi variasi. Mungkin yang tadinya suara si penyiar yang memang normal biasa, lalu kita kasih sound effect lalu masuk musik gitu ya, itu akan menambah suasana siaran atau di pendengar. Jika harus merangkaikan tema musik dengan salah satu sound effect ya, untuk menambah situasi atau suasana saat siaran.
kemudian merangkaikan sound effect dan musik dengan sedemikian rupa, ya, itu tergantung kreativitas dari musik direktornya kah, ya, karena musik sendiri bisa menafsirkan suara. Dan sound effect ini tadi kekuatannya adalah yang paling utama menurut saya adalah untuk membangun suasana gitu ya, yang mana kalau di audio, kalau di radio terbatas hanya di audio. Materi kita hari ini ya, dan minggu lalu membahas musik dan sound effect 1 dan 2 dalam siaran radio. Intinya adalah dalam nanti penerapannya, mungkin kalian ada juga yang memiliki jiwa musik dalam tanda kutip ya. Kalian peka terhadap bunyi-bunyian, suka, gemar, atau memiliki bakat, itu bisa dimaksimalkan. Karena ya penggunaan ini pun, musik pun secara teknis ya, kalian harus tahu istilahnya tadi, kemudian ada aturan-aturannya. Kalian juga memiliki sense of music gitu ya. Artinya bisa memainkan suara-suara ini dengan baik, dirangkai dengan indah gitu ya, atau sesuai dengan program siaran radionya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga memberi pemahaman baru untuk kalian, dan nanti dapat diterapkan baik saat PKL ataupun saat bekerja nanti di stasiun radio. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.